Baik. Mulai saja. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kawan-kawan, Ustaz, Ustazah, alhamdulillah malam ini kita mengadakan daripada ketemu dalam program kita ini, yaitu via Zoom, program tasrif khususnya, dan juga yang program Nahwu Qur'ani juga sama-sama hadir di sini. Jadi alhamdulillah, sebagaimana sebelumnya, jadi pertemuan Zoom kita ini adalah untuk diskusi mengenai materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya, yang sudah lewat. Nah, ini kalau ada muskil, ada sesuatu yang belum kita pahami, nanti kita diskusikan, kita tanya di tempat ini. Nah, jadi aturannya ini karena kita buat kelas tasrif, maka yang pertama ini nanti materi ataupun bertanya nanti dari kelas tasrif. Mungkin nanti ada lebihnya bisa buat yang nahwu. Karena memang nahwu dan shorof, tasrif ini sebenarnya saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan ibaratnya. Ya, itu saja mungkin pengantar kita. Nanti akan kalau ada materi-materi tertentu nanti akan disampaikan Pak Yai ataupun bisa langsung diskusi. Untuk selanjutnya kami serahkan langsung kepada Pak Yai untuk screen layarnya kita. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan sama-sama mempelajari bahasa Al-Qur'an, bahasa yang terbaik, bahasa yang istimewa yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Qur'an, sebagai bahasa sunnah, sebagai bahasa Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bahasa nanti di surga. Maka sangat beruntung bagi orang yang diberi kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Termasuk mempelajari Al-Qur'an adalah mempelajari bahasa yang digunakan Al-Qur'an, yakni bahasa Arab. Karena orang tidak bisa memahami Al-Qur'an kecuali melalui bahasa Arab atau mengikuti orang yang tahu bahasa Arab. Kita nggak bisa mengamalkan agama kecuali tahu bahasa Arab atau mengikuti orang yang tahu bahasa. Langsung saja untuk sesi ini, silakan yang mau menanyakan berkaitan dengan pelajaran tasrif yang sudah sudah lewat masa pelajaran yang keempat ya. Ya, silakan bagi yang akan menanyakan pelajaran tasrif, silakan. Silakan bagi yang mau menanyakan. Enggak ada? Alhamdulillah, kalau enggak ada udah paham berarti. Mungkin dikasih gambar sedikit apa nahwu itu tasrif, perbedaannya gitu, shorof itu. Mungkin yang nahwu mungkin masih apa bedanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau nahwu itu acuannya adalah kepada kedudukan kata dalam kalimat, atau ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa Arab atau kedudukan kata dalam kalimat, itu acuan nahwunya. Kemudian kalau tasrif, pemindahan satu bentuk kata ke bentuk lain untuk menghasilkan makna yang diinginkan. Kalau shorof itu lebih mengacu kepada bentuk kata. Faedahnya untuk mengetahui perubahan kata sekaligus perubahan makna. Ya, saya ulang terlalu cepat ini. Jadi kalau untuk nahwu
itu mengacu kepada kedudukannya jadi apa. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti jadi subjek, predikat, objek, atau keterangan. Kemudian kalau sorof itu mengacu kepada bentuk kata itu. Bentuk kata itu apakah isim, apakah fiil. Kalau isim, isimnya apa, atau siganya apa. Jadi masing-masing punya peran yang berbeda. Cuma sebetulnya sebelum nahwu mesti harus tahu sorofnya dulu. Karena nahwu itu kan mengacu kepada kedudukan kata dalam rangkaian kalimat. Nah, kalau sorof itu perkataan. Ini ada gangguan sepertinya. Pak Yai terkeluar. Ya, biasa terkendala jaringan. Ya, sambil menunggu ya, insya Allah. Bisa diulang tadi yang disampaikan Pak Yai tadi. Ini ya, sabar dulu ya. Ini biasanya ya memang itu gangguan. Oke, sudah masuk lagi. Kita lihat. Apa, Mak? Ya. Sudah masuk lagi ya. Ya, Samsul Ma'arif. Jadi diulang tadi ya, kalau ilmu nahwu itu dia lebih menekankan ataupun membahas mengenai kedudukan kata. Nah, kedudukan kata itu tadi dijelaskan seperti dalam bahasa Indonesia itu mana subjek, predikat, ada objek, keterangan. Nah, jadi pembahasannya itu di kedudukan kata. Setiap kalimat nanti atau kata itu nanti kedudukannya jadi apa, itu bahasan ilmu nahwu. Kalau tasrif, nah ini perubahan katanya tadi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau secara gampangnya itu mengatur huruf sebelum akhir. Nah, kalau diibaratkan huruf itu, ilmu nahwu itu mengurus pembacaan di huruf akhirnya, di i'rabnya, ya. Ya, ini istilah walaupun tidak mesti langsung di akhirnya, kadang dia digabungkan kata itu kan. Nah, ilmu sorof ataupun tasrif, nah itu membahas sebelum akhirnya. Nanti bagaimana letaknya, bagaimana harokatnya itu diatur di dalam ilmu sorof ataupun tasrif. Nah, itu gambaran gampangnya begitulah. Seperti lafadz alhamdu. Nah, ya kan? Ilmu nahwu itu nanti untuk pembacaannya di lafadz dalnya itu terakhir tadi. Nah, itu di situ dibaca rofa. Beliau terputus. Ya, beliau chat
Ya, silakan masuk lagi. Nah, sambil kita balas dulu ya. Ya. Jadi, oke. Kalau tadi kemudian lafadz sebelum alhamnya itu dibahas dalam ilmu tasrif. Kalau bisa ditasrif, kalau enggak dilihat di kamus. Tasrifan di kamus. Nah, begitu gampangnya mudahnya untuk nahwu dan sharf. Sebenarnya kalau lebih susah itu bisa dibilang ya lebih banyak harokat. Sekarang masih banyak kemungkinan huruf satu, keduanya, huruf tengahnya. Kalau nahwu kan dia huruf akhirnya saja. Lebih kompleks. Nah, tapi dengan adanya kitab-kitab yang berharokat seperti Al-Quran itu memudahkan kita. Wah, ini rofa, ini nasab, ini jer, ini jazm. Ini istilah-istilah saja sebenarnya untuk memudahkan. Nanti rofa itu gampangnya dia dhammah, ya kan, garis depan. Nanti kalau nasab itu dia fathah, kalau jer itu kasroh, jazm itu sukun. Nah, itu tanda utama itu. Caranya itu aja yang dipegang biar mudah, ya. Kita tidak bawa presentasinya di sini kalau kita. Ya, itu tadi mengulang nahwu dan sorob ataupun tasrif. Nah, ini masih kendala, ini belum masuk. Ya. Ada gambaran ya, yang baru, terutama yang baru belajar ilmu nahwu, yang baru mengenal gitu kan. Nah, sekarang materi sudah sampai i'rab nasab ya tadi ya. Ya. Kalau yang tasrif sudah sampai apa tadi ya? Madi ya. Ya. Ini host ini sambil memantau satu pertemuan juga ini, ada Zoom. Nah, ini masih berlangsung. Ada gambaran ya yang tadi dijelaskan itu ya. Pokoknya kalau ilmu nahwu itu nggak lepas dari kedudukannya, i'rab itu. Yang dia istilah-istilahnya itu kita biasakan. Ada amil, ada i'rab ya kan, yang di materi. Saya tasrifnya enggak. Ya, ini materi tasrif. Bukunya di dalam. Ntar kami ambil materi dulu ya. Oke, sambil kita buka ya. Oh, dia sudah datang ini. Oke. Saya sudah masuk, cuman ini belum ada suaranya ini.
Keluar masuk ya. Oh. Kita cari materinya dulu ya. Wah, Masya Allah. Ringan ya. Oh, dia sudah mah. Ini. Ya, kita coba share screen ya materi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf kalau berjaringan keluar masuk. Wifi-nya gangguan ya Pak ya? Pakai jaringan ini mungkin kalau gangguan GSM ya. Oke, sudah kami jadikan co-host. Kemudian videonya bisa dibuka. Sudah saya backup tapi cuaca memang ini. Ya. Pakai jaringan biasa. Ya, mohon maaf gangguan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk suaranya. Masuk. Allah. Keluar lagi ya. Ya, kita coba sebisanya dulu ya. Kita belum coba kita. Bisa terlihat ya? Balik dulu.
Oh, belum pas ini ya. Ini yang Bowi. Karena materinya sama Pak Yai ini. Kita cari dulu. Sambil menunggu ngomong sini. Kita cari materi hari pertama saja. Afan, sambil nunggu saya boleh tanya ya? Ya. Ya. Berkenaan dengan macam bina, itu kan kemarin itu ada 7. Nah, yang mau saya tanyakan untuk bina misal, terus ajwaf sama nakis, itu kan misal itu kan yang fa fiilnya berupa huruf ilat, kemudian ajwaf ain fiilnya, kemudian nakis lam fiilnya. Nah, yang saya tanyakan huruf ilat itu kan ada 3 ya, wawu, ya, alif. Nah, itu yang disebutkan itu misal wawu, misal ya, ajwaf wawu, ajwaf ya, kemudian nakis wawu, nakis ya. Apa memang itu yang alif nggak dibahas? Apa contohnya memang itu? Iya. Jadi seperti ini ya. Ajwaf wawu itu ya. Contohnya di sini kan kola ya. Ya. Kola atau soma. Jadi ini dampaknya di fiil madinya. Nanti kita bisa melihat di fiil mudhari'nya. Aslinya tuh apa? Karena dia kan bisa jadi ada kemungkinan alif, bisa jadi ya kan, bisa wawu, bisa ya. Nah, apakah ini kola, ini kowala, atau ya gitu. Nah itu bisanya melihatnya dari fiil mudhari. Kadang bisa juga dilihat dari masdarnya. Kola yaqulu qaulan. Nah itu kelihatan. Berarti wawu. Itu qaulan. Nah, sama seperti soma yasumu sauman. Itu dari masdarnya. Kalau bina misal kan kelihatan langsung. Wow, ini yang agak ajwaf ini. Dia cuma diganti alif ya kan? Mana nah ini kurang pas anunya apa namanya? Belum persiapan. Filenya belum di-download, ini yang di ini aja. Upload, jadi nggak bisa digarisin. Ya. Inilah kelihatan ya yang ajwaf. Jadi kalau di dalam kitab, di dalam PDF itu kan hanya ada 2 macam ya, ajwaf wawu, ajwaf ya, nakis wawu, nakis ya, misal wawu, misal ya. Padahal kan huruf ilat itu ada 3 gitu loh. Kok alifnya nggak dibahas? Memang nggak ada atau gimana? Berarti kalau kola kalau di situ kan sudah disebut dari kowala, soma Ya. dari sawama. Ya, Atau enggak. mungkin ada contoh. Itu dia wawu sama ya aja. Kalau alif itu dia cenderungnya nanti ke apa namanya?
Oh, ke masdarnya dilihat dari fi'il mudhoreknya. Bina mudhorek. Wawu kan berarti huruf ilatnya tuh wawu yang dipakai, nggak mungkin alif. Ya. Begitu juga sama nakisya, berarti ya. Tadi ajwaf wawu sama ajwaf ya juga. Cuma kalau yang ajwaf ini kan memang ada kemungkinan. Nah, karena kita kalau cuma lihat kolanya kan kita tidak bisa ini kecuali sudah kita tahu, sudah pernah lihat kamus. Nah, makanya itu namanya simai, mendengar dari orang Arab. Ya, wazan-wazan menentukan itu ada yang masuk fa'ala yaf'ulu, ada 6 bab nanti kita sampai sulasi mujarad ya. Nah, itu kaitannya memang tasrif ini banyak mengambil dari kamus. Tasrifan itu. Terutama yang enggak bisa ditentukan itu fi'il madinya, fi'il mudhari, masdar. Nah, setelahnya itu bisa ditimbang. Ya, ada apa namanya wazannya. Ya. Coba kita ulang-ulang ya sambil menunggu nih. Ya, tadi. Nah, ini kita bahas sedikit lah. Cuman presentasinya PPT-nya ini sama Pak Yai, kita nggak megang. Ini sama seperti punya peserta aja. Jadi tasrif tadi ya sama-sama mudzakarah ya. Nah, sambil Pak Yai kalau masuk nanti kelihatannya masih gangguan masuk. Kita lanjutin. Ya, kita sambil mudzakarah lah ya. Jadi tasrif ini adalah pemindahan suatu bentuk kata ke bentuk lain untuk menghasilkan makna yang diinginkan. Kalau gampangnya kalau bahasa Indonesia itu kan ada kata dasar ya, seperti apa namanya, ya gampangnya apa ya contohnya, Tolong. ya makan lah, makan ya, makan kan ini bisa berubah nanti bisa dirubah jadi makanan, jadi telah makan. Bisa dikasih imbuhan ya, awalan, akhiran, sedang makan, dia telah makan, sedang makan, telah makan, akan makan, terus nanti makanan ya kan. Nanti bisa lagi kita bilang orang yang makan ya bisa kan. Ada lagi nanti bisa turun orang yang dimakan, alat makan. Terus apa tempat makan, waktu makan. Nah, itu kan bahasa Indonesia kurang lebih begitu, tasrif. Jadi faedahnya mengetahui perubahan kata sekaligus perubahan maknanya. Kita mau menghasilkan makna apa yang ini? Makna orang yang melakukan berarti isim fa'il. Yang terkena pekerjaan berarti isim maf'ul. Makna pekerjaan berarti apa namanya yang lampau berarti fi'il madi. Nah, kalau sedang kita ingin sedang kan berarti fi'il mudhari. Tapi bisa juga kita untuk memerintah, berarti fi'il amar. Nah, kalau mau larangan fi'il nahi. Ya, ya. Ini sebenarnya belajar tasrif ini kan otomatis juga nanti sigot-sigotnya yang nahwu juga termasuk juga. Ya, jadi mengetahui perubahan kata, perubahan maknanya. Kemudian kalimat adalah lafal yang menunjukkan pada suatu makna. Kalimat atau kata bisa. Dalam bahasa Indonesia, nah ini. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata. Gampangnya kalimat itu atau kata lah. Pertama, isim. Ya, jadi komponen bahasa Arab itu sebenarnya 3. Sederhana, isim, fi'il, huruf. Nah, nanti tinggal cabangan yang banyak ya. Nah, ibaratnya cabang utama itu cuma 3. Nanti dari 3 ini isimnya nanti terbagi lagi, nanti isim nanti menurut apa namanya bilangannya, menurut jenis kelaminnya ya kan, menurut apa namanya huruf akhirnya. Itu ulama macam-macam cara membedakannya. Tapi di sini kita membahas yang sederhana, yang mudah, yang simpel gitu. Ya, jadi isim kata benda atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Nah, ini agak membingungkan nanti yang kerja yang tidak disertai keterangan waktu. Kok hilang? Ya.
ya, ini lagi kayak gini, ada yang nelpon ini. Ini harus di laptop ini. Laptopnya lagi buat pertemuan. Oh, udah selesai. Ya, kebetulan lagi ada 2 pertemuan malam ini. Satu fikih, satu nih. Fikih udah selesai. Ya. Isim ya, yaitu kata benda atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Nah, ini dikasih contoh. Contohnya, kalau kata benda jelaskan ini maktabun. Nah, jelaskan itu jelas bendanya kan. Kemudian syatun, kambing jelas juga. Terus safarun, berpergian. Ini jelas. Maksudnya ini kalau yang kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu ini, kalau bahasa tasrifnya itu nanti masdar. Masdar itu dia apa namanya, macam kerja juga. Qala yaqulu qaulan atau nasara yansuru nasron. Nasron itu kan artinya pertolongan, ya kan? Pertolongan. Jadi macam kata kerja juga tapi tidak disertai dengan keterangan waktu. Tidak bisa disambung dengan keterangan waktu, itu maksudnya pekerjaan itu ada waktunya. Kalau dalam ya sama, semua bahasa sebenarnya sama. Pekerjaan itu kapan, sedang berlangsung kah, atau telah berlangsung, atau akan berlangsung. Nah, itu paling 3. Nah, yang telah, sedang, akan, itu yang umumnya. Nanti tinggal pengembangan saja itu. Nah, kalau bahasa Inggris itu lebih ribet lagi, banyak pembagiannya. Ya. Bisa dipahami ya, tadi yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Kalau kata benda jelaskan atau makna benda. Semua yang makna benda itu adalah isim, walaupun itu bentuk sifat. Seperti sifat qawiyun misalnya kan kuat. Nah, sifat ini makna benda. Kemudian fiil. Kata yang menunjukkan pekerjaan yang disertai dengan keterangan waktu. Nah, namanya fiil ini dia ada keterangan waktu, tidak lepas dari itu. Walaupun kadang kalau dalam terjemahan itu tidak ditulis, tapi orang sudah maklum, seperti koma. Biasanya orang mengatakan berdiri saja, tapi ada maknanya ini, karena ini fi'il madi berarti dia telah berdiri. Begitu juga ini dengan yajlisu. Ini maknanya berarti fi'il mudhari, ya kan? Fi'il mudhari ini kan sedang ataupun akan. Ya, gampangnya akan duduk. Kalau jalasa duduk, telah duduk, ya jelisu akan duduk atau sedang duduk. Nanti ada fiil amarnya, berarti ijlis. Ya, isim fiil. Bisa dibedakan ya? Isim sama fiil. Dari bentuknya, dari artinya aja sudah berbeda ini. Kemudian huruf. Itu kata yang menunjukkan makna pada yang lain atau kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Berarti maksudnya huruf ini, dia ini tidak bisa menunjukkan makna kecuali dia bergabung. Baik bergabung dengan isim atau dengan fiil. Kalau dia sendiri, dia nanti nggak bisa dipahami, ya seperti ini di atau di dalam. Nah, kalau dia nggak bergabung dengan ini, di mana, di dalam apa, ya kan? Kita masih belum jelas. Maka di fil baiti misalnya, di dalam rumah. Nikot, sungguh, berarti dia kalau ini harus ada kata setelahnya. Kata setelahnya ini biasanya kalau qad ini fiil madi ataupun fiil mudhari. Qad qamat, sungguh telah berdiri. Jadi huruf ini kalau bahasa Indonesia itu gampangnya itu kata bantu lah ya, kata bantu. Dia kan kata bantu itu dia tidak bisa digabung dengan yang lain gitu.
Nah, seperti ini di dalam, di atas gitu. Nah, ini penting sekali kita setiap menemukan lafadz itu kita ada gambaran. Ini isim kah, ini fiil kah, ini huruf. Nah, isim, fiil, huruf. Kalau yang paling mudah kata Pak Yai kemarin kita melihat dari artinya, dari maknanya. Nah, kalau belum tahu, belum bisa lihat kamus, nanti bisa lihat Al-Quran itu terjemah perkata. Lihat artinya, maknanya. Dilihat. Isim. Nah, ini makna benda, bukan. Ini ada makna pekerjaan. Kalau berkata, apa namanya, berarti, wah ini fiil nih. Menunjukkan pekerjaan, kan. Terus disertai keterangan waktu. Huruf. Ya. Bisa dipahami ya? Yang isim, fiil, huruf. Nah, ini huruf, ya, tidak bisa berdiri sendiri, betul. Dia harus masuk pada kalimat isim atau fiil. Namanya kata bantu, ya kan? Jadi yang inti di situ isim, fiil. Kalau huruf ini dia jumlahnya nggak banyak dia. Jadi mudah, nanti bisa tinggal dihafal. Ini huruf jer, nanti ada huruf nasab, ada huruf jazm. Dia hanya beberapa saja. Nah, kalau isim memang banyak. Fiil begitu juga. Kemudian lanjut ya. Sigot. Nah, sigot ini bentuk kata ditinjau dari segi makna. Ada sigot fiil, nanti ada sigot isim. Artinya fiil tadi dibagi lagi. Nah, kalau fiil dibagi jadi ada yang membagi 3, ada yang membagi 4. Sama saja. Kalau 4 ini, kalau dibagi 3 ini fiil nahi dimasukkan di fiil amr. Karena dia sama. Cuman dia jangan saja. Ada larangan. Tapi ini di sini 4. Sigot kalimat fiil ini tidak lepas dari 4 ini. Fiil madi artinya kata kerja lampau yang sudah dikerjakan. Nah, ini contohnya kharaja, telah keluar, faridun, Pak Farid. Kalau tarkibnya nanti dia ada apa namanya beda kalau untuk dikeluarkan tuh apa namanya mana situ fiil, mana fa'il. Ada kode-kodenya nanti di terakhir itu ya. Fiil madi jelas ya, bisa contoh yang lain, qoma, qala, nasara, dan seterusnya. Kemudian maknanya ini sudah dikerjakan, telah berlangsung, telah dikerjakan. Kemudian fiil mudhari, kata kerja sekarang atau yang akan datang. Nah ini uniknya ini bahasa Arab ini dia kita mengartikannya ini bisa sekarang atau yang akan datang. Yakhruju, Farid sedang keluar. Yakhruju Faridun. Pak Farid sedang keluar. Atau bisa diterjemahkan Pak Farid akan keluar. Itu juga yadhabu Faridun. Pak Farid sedang pergi. Kalau tadi Pak Farid sedang keluar ya, ini sedang pergi. Ya. Ini fiil mudhari. Nah, itu nanti ada tanda-tandanya yang dipelajari di ilmu nahwu kan, itu di apa namanya ada huruf mudharaah yang anita atau ana itu. Kemudian fiil amr. Ya, ini menunjukkan makna perintah. Nah, ini di apa namanya? Ya dibuat juga dari fiil ada ketentuan-ketentuannya lah. Nah, di sini contohnya ukhruj, keluarlah. Maknanya makna perintah. Memerintahkan. Kemudian fiil nahi, kata kerja larangan, la takhruj, jangan keluar. Ya, bisa dipahami ya. Ini sigotnya fiil terbagi 4. Ini kebalikannya dari fiil amar. Tadi keluarlah, ini jangan keluar. Nah, ini sigot isim yang agak banyak ini. Sigot isim pertama masdar, kata dasar. Ialah kata yang menunjukkan pekerjaan yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Ini sudah kita singgung tadi. Ini contohnya, ala inna nasrullahi qarib. Tahuilah bahwasanya pertolongan Allah adalah dekat. Jadi di sini contohnya nih nasra. Ini adalah masdar, artinya pertolongan. Ya kan dia ada
pekerjaan juga pertolongan, tapi tidak diberi keterangan waktu. Tidak ada keterangan sedang pertolongan akan atau telah, itu tidak nyambung. Jadi dia namanya masdar. Kemudian masdar mim. Nah, masdar mim ini sama, dia cuma mendapat tambahan huruf mim. Cara mengartikannya pun sama. Ilallahi marji'ukum. Kepada Allah tempat kembali kalian. Ini sama artinya, kembali. Kemudian yang ketiga ini isim fa'il. Isim fa'il itu orang yang melakukan pekerjaan, pelaku. Khalidun adalah seorang katibun, seorang penulis. Katibun. Nah, ini ada wazannya nanti. Umumnya biasanya fa'ilun. Khalid seorang penulis. Wazannya pula dalam fi'il sulasi yang berjumlah 3 huruf, umumnya nah ini fa'ilun. Ya, jadi seorang penulis. Kemudian sifat musyabihat bismi fa'il. Jadi ini sebenarnya dia cabangan dari isim fa'il. Artinya sifat yang serupa dengan isim fa'il, dia sifat. Di antara wazannya adalah ini. Di sini di fa'ilun, fa'ilatun, af'alu, fa'la, fa'lau, fa'lanu, fa'la, fa'alun, fa'alun, fu'alun, fa'ilun, fa'lun. Nah, itu mudahnya nanti lihat di kamus. Itu hanya untuk polanya. Nah, ini. Contohnya ini faridun hasanul wajhi. Farid adalah orang yang tampan wajahnya. Nah, di sini dia serupa seperti isim fa'il. Ini yang tampan wajahnya. Nah, nanti agak beda dengan mubalaghah. Kemudian sigat mubalaghah, isim fa'il yang menunjukkan makna sangat. Nah, biasanya ini untuk sifat Allah lah, atau maha, ataupun banyak. Sebagian tuh sifat-sifat Allah itu pakai itu. Nah, ini wajan-wajannya ada nih. Fa'ilun, fa'ulun, fa'alun, fa'alatun, mif'alun, fa'ilun. Nah, ini contohnya di sini. Miqbalun, Khalidun, Miqbalun, Hasanun, Aqulun. Ini kemarin dijelaskan ya, kalau sifatnya ini musyabihat bisim fa'il ini, sifatnya ini dia tetap gitu. Seperti tampan itu kan dia tetap. Nah, kalau isim fa'il kan bisa berubah dia. Misalnya orang yang makan, itu kan dia sifatnya tidak tetap, nanti bisa berubah dia. Kalau ini isim fa'il ini dia sifatnya tetap, seperti tampan, seperti wajah, ya kan dia tetap gitu. Kalau mubalaghah ini ya untuk yang sesuatu yang melebih-lebihkan gitulah, sangat atau hebat, atau sebagian untuk makna maha. Kemudian isim maf'ul. Nah, isim maf'ul ini bisa dibilang kebalikan dari isim fa'il. Fa'il itu yang melakukan pekerjaan, yang makan. Nah, kalau maf'ul ini kebalikannya, yang terkena pekerjaan, menunjukkan penderita yang dikenai pekerjaan. Wazannya maf'ulun. Nah, di sini kita contohnya faridun, madrubun, atau mansurun, orang yang ditolong. Kalau nasirun orang yang menolong kan, kalau mansurun yang ditolong. Ini juga dharibun orang yang dipukul, madrubun yang dipukul. Ya, isim fa'il ini kebalikannya dengan isim maf'ul. Kalau ini tadi, ini cabangannya dari isim fa'il aja, sifat musyabahat isim fa'il, sigat mubalaghah, biar nggak bingung. Kemudian isim tafdil. Nah, isim tafdil ini isim yang menunjukkan makna lebih atau untuk menyatakan perbandingan atau lebih. Hamidun a'lamu min Zaidin. Hamid adalah lebih pandai atau lebih mengetahui daripada Pak Zaid. Nah, ini wazan-wazannya ada juga. Ahammu contohnya di sini. Al-imanu ahammul umur. Iman adalah perkara yang paling. Nah, itu bahasanya
paling atau lebih afdalu, ahsanu, ya kan, ada lafaz ahsan lebih baik. Ya. Kemudian yang ke-8 isim makan yang menunjukkan tempat pekerjaan, ya, dilakukan wazannya maf'alun, maf'ilun, maf'alatun. Artinya tempat pekerjaannya itu dilakukan di mana, ya kan? Misalnya makan, ya kan, pastinya ada tempatnya gitu. Nah, di sini contohnya Husainun dzahaba ilal madrasati. Pak Husain pergi ke madrasah. Madrasah ini dia dari kata darosa, ya. Jadi di sini dia bentuknya jadi tempat belajar. Tempat belajar atau digampangnya bahasanya madrasah, ya kan, sekolah atau madrasah. Ini tempatnya, tempat pekerjaannya. Kemudian isim zaman. Nah, zaman ini menunjukkan waktu pekerjaannya. Wazannya maf'alun, maf'ilun. Contohnya apa? Qaruba, maqtalu, asir. Waktu pembunuhan tawanan telah dekat. Jadi ini waktu pembunuhan. Maqtalu ini tadi diartikan itu. Kemudian yang 10 isim alat. Nah, isim yang menunjukkan alat. Alat artinya alat untuk melakukan pekerjaannya itu. Seperti indi miftahun. Nah, saya mempunyai kunci. Kalau kunci ini berarti kalau diterjemahkan secara ini adalah alat membuka. Nah, bahasanya kunci. Wazannya sudah ditentukan. Mif'alun, mif'alun, mif'alat. Ya. Berarti tadi berapa semuanya? Sigotnya fi'il ada 4, isim ada 10. Nah, ini yang berlaku yang banyak di dalam lafaz-lafaz Arab. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan karena ini materinya tidak semua kita pegang. Ya, sebisanya kita buat. Mau tanya yang nomor 2, Mas Darmim. Mas Darmim ya. Ya. Itu kalau masdar saja kan masro, maksudnya wazannya seperti itu. Tapi kalau masdar mim itu ketentuannya, misalnya contohnya itu marji hukum, itu asal katanya dari roja'a ya. Kok maksudnya Ya. apa ada ketentuan siapa saja yang dikasih mim, apa asal apa gimana? Itu kalau dalam tasrifan itu kita bisa menyamakan. Menyamakan. Contohnya nasoro yansuru nasron waman soron. Jadi hampir sama dengan nasoro, cuman nasrun dia ditambahi mim. Itu nanti bisa dilihat di pelajaran tasrif istilahi. Itu dia urutannya itu fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, kemudian masdar mim. Dia sama dengan masdar. Cuman dia berarti beda. Semua kata bisa dibuat masdar mim gitu ya? Ya, ditambahin mim aja. Ya, berarti nggak ada ketentuan kata tertentu. Nasron misalnya masdarnya jadi mansoron. Balagha yablughu balaghan mablaghan. Kharaja yakhruju. Kemudian apa namanya masdarnya? Kharja makhrajan anunya. Kharjan jadi makhrajan. Ya. Dia ditambahin mim saja sama dengan fi'il sama dengan masdar mim. Ya, di antara ini 10. Yang di antara 10 ini ya yang ini agak jarang, yang sifat mubalaghah itu musyabihat ini tidak dimasukkan dalam tasrifan ini. Nah, lihat di kamus seringnya ini. Jadi nggak bingung ini kalau yang di sini yang 10 ini nanti kalau dalam tasrifan selain yang ini sifat ini nggak ada sifat. Tuh, ini cuma untuk tambahan. Sifat mubalaghah enggak. Sama isim tafdil juga enggak. Itu bisa dilihat nanti tasrif istilahi, belum sampai ya, sekarang masih lugawi.
Ya. Oke. Ada lagi? Sampai tasrif di sini tadi, sampai sigot, bentuk dari maknanya. Ini diajarkan sigot, nanti itu ditanya ini sigotnya apa. Kalau sudah ketemu misalnya fiil, nanti sigotnya apa, fiilnya fiil apa, fiil madi kah, fiil mudhari, fiil amar. Kalau isim nanti sigotnya ini. Itu katanya menurut dari artinya kan isim fa'il. Karena sigot itu kan dari bentuk namanya maknanya. Ya. Jadi yang ini nggak usah terlalu dipikirkan. Yang sifat musyabihat isim fa'il ini kata-kata tertentu ini kita banyak merujuk ke kamus. Walaupun ada juga yang ditentukan di sini dia berapa gitu yang banyak ini masuk sini. Kalau begitu juga kalau isim tafdil ini dia ada wazan-wazannya, itu juga sama itu. Biasanya af'alu atau ini af'alu. Ahsanu, afdolu, nah itu contoh-contohnya isim tafdil. Isim makan zaman juga enggak terlalu banyak yang digunakan isim alat. Ya, ada lagi sampai sini? Sampai Untuk sifat musyabihat sama sifat mubalaghah, walau mungkin dalam penerapan katanya tadi jarang, tapi di situ kita temui ada wazan yang sama yaitu fa'ilun. Ya. Sama-sama ada fa'ilun itu ya. Kemarin ada fa'ilun. Fa'ilun ya. Ya. Sehingga sempat terjebak masuk sifat mubalaghah, padahal mestinya sifat musyabihat itu. Itu kan wazannya sama. Wajahnya sama artinya ya itu tadi. Ini banyak lebih ke kamu sebenarnya. Karena kalau wazan ini kan sebagai patokan aja. Umumnya gitu. Wazannya banyak. Kalau isim fa'il itu enak wazannya, cuma fa'ilun nanti kalau yang sulasi mujarrad. Kalau sulasi majid sudah lebih gampang lagi. Karena dia tinggal mengkiaskan. Ada pembelajarannya kalau belajar tasrif ini. Ya kalau sudah belajar, kalau hafal istilahnya wazan, timbangan, nanti yang lainnya tinggal dikiaskan. Jadi belajar tasrif ini seperti keterampilan sebenarnya, merubah satu bentuk kata nanti diikutkan gitu kan. Contohnya ini tadi fa'ala yaf'ulu. Nanti fa'lan itu sebagai wazan ya kan, nanti timbangannya diikutkan kata-kata itu. Nasoro diikutkan itu, ikut wazan itu. Jadi kita keterampilan. Maka kalau pemula itu sering mengulang-ulang aja, sering membaca, sering mendengar, oh begini, oh nanti sehingga terbiasa. Kalau santri itu jadi syair, jadi hafalan, bahkan dilagu-lagukan gitu ya kan, supaya enggak ini maksudnya itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Silakan ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Pada poin yang keempat dengan poin yang kelima Ustaz, yang timbangan dari fa'ilun dengan fa'ilun, sifat musyabihat bismil fa'il kan ada di situ fa'ilun, kemudian sifat mubalaghah fa'ilun. Apa perbedaannya itu Ustaz? Oh, sama anunya ya, apa namanya? Sama dari segi wazannya. Iya Ustaz. Ya, ini kalau dilihat dari bentuk ini bisa dibilang sama, cuma kan nanti dari pemaknaannya kelihatannya yang beda. Sama-sama fa'ilun ya. Jadi nanti dari artinya, ini kan timbangannya aja. Nanti artinya apa itu kembali ke makna di kamus. Tapi yang jelas perbedaannya di sini. Kalau musyabihat ini dia kan sifat yang tetap begitu. Sifat itu tetap, misalnya ganteng, orang yang tadi kalau sini kan tampan. Seperti jamilun gitu Ustaz ya.
Nah, kalau Bukan mubalaghah ini tidak. sesuatu yang pokoknya dia sangat. Nah, di sini bisa jadi walau ya sifat juga, tapi sifatnya ini banyak makan di sini kan, hasanun akulun. Nah, orang yang bukan banyak makan. Fakirun tuh ya, masuk juga itu. Fa'ilun, fakirun yang apa namanya? Fakir. Kalau kita contohkan pada kalimat yang lain, jamilun, apakah dia sigot musabbihat bismil fa'il atau sigot mubalaghah, Ustaz? Itu bisa berarti dia sifat aja. Ustaz ya. Gantengnya kelewatan itu mungkin bisa ya. Ya, seperti Nabi Yusuf begitu kan. Nah, itu seperti nabi-nabi itu kan. Nah, itu bisa dimubalaghahkan itu kan menurut maknanya. Tapi untuk tepatnya itu nanti lihat kamus. Ini kan namanya simai. Ya, apakah itu digunakan orang Arab atau tidaknya itu. Jadi di situ apa namanya? Lafat-lafat memang yang dipakai orang Arab. Kita tidak bisa ngarang sendiri. Ini pakai ain fiilnya, pakai doma, ini pakai ini, sudah ditentukan dari sananya gitu. Yang punya bahasa. Ada namanya bahasa itu. Jadi dalam tasrif itu nanti sebenarnya dua. Dia bisa ditasrif atau tidak. Kalau ditasrif ya berarti dia namanya mutasyarif, bisa ditasrif, bisa diikutkan wazan-wazan ini. Ada kata yang tidak bisa ditasrif. Jelas ya kan? Misalnya kayak apa namanya batu, hajarun ya kan? Nah, itu kan tidak bisa dirubah ya kan? Tetap dari sananya sudah. Ya, maktabun, nah, itu bisa ditasrif. Nah itu dua tadi, ada yang bisa ditasrif, ada yang tidak. Kalau bisa ditasrif nanti masuk ke bab tasrif ini. Ya. Berarti Ustaz, kalau jamilun itu masuk pada sigot mubalaghah atau musabbihat, Ustaz? Kayaknya itu lebih cenderung ke musyabihat. Farid lebih, kalau saya melihat lebih ke musyabihat. Oh, yes. Mungkin untuk sangat tampan itu mungkin ada ungkapan lain itu. Seperti tawilun gitu kan? Apakah ya. Sifat mubalaghah atau musabbihat? Musyabihat itu. Musabbihat, Ustaz ya. Tawilun. Itu dia ada nanti di bab qala yatulu. Di situ ada tasrifannya, nanti dia isim fa'ilnya nanti langsung masuk musyabihat itu. Ini juga ada ini di tasrif. Itu kalau yang pernah belajar itu di kitab Amsiratul Tasrifiyah itu kan contoh-contoh semua. Ya ini sebenarnya diambil dari situ. Oh yes. Belajar kitab tasrif itu yang paling standar di pesantren itu biasa itu Amsiratul Tasrifiyah, tipis tapi wazannya itu banyak, cuma sudah mewakili semua lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Cuma di sini kita disederhanakan lagi yang itu banyak digunakan. Ya, wazan itu di dalam Al-Fatih ini metode yang kurang lebih itu hanya digunakan. Nah, kecuali kita memang aspek belajar bahasanya ini mendalam ya kan. Nah, itu bisa semua wazan kita pelajari. Nah, ini di Al-Fatih kalau itu ada ringkasannya itu, wazan-wazan yang sudah umum dipakai. Sama seperti lafaz-lafaz Al-Qur'an itu kan banyak, tapi ada kata-kata yang sudah sering diulang-ulang dipakai, itu yang lebih kita pelajari. Ya, sampai sini ada yang ini memang ada kaitannya juga dengan nahwu nanti. Nah, kalau sudah ini, nah ini seperti latihan ini kita bisa ngisi sendiri nanti. Ya, kalau nggak bisa hafal ya dilihat aja di situ. Kita salin, tasrif apa? Oh, nggak hafal. Oh, lihat dulu nih. Apalagi yang sudah berumur ya. Oh, itu artinya catat, tulis di situ. Nah, proses itu nanti insya Allah akan apa namanya memudahkan, akan teringat gitu. Apalagi yang baru belajar ya kan, apa faedah mempelajari tasrif apa ya. Nah, kalau ada gurunya biasanya ya
namanya tanya jawab. Ini biasanya ditanyakan kepada murid bergantian. Tapi kita sebagian ini sudah didapatkan di materi apa namanya yang kita kerjakan Google Form itu ya. Nah, ini juga contoh-contohnya. Kita disuruh mau bahas ini. Coba. Yang suruh sigotnya apa? Ayo, sambil bahas ini. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Yang lain apa? Yang suruh fi'il mudhari'. Ada yang lain? Sama ya? Oh, maaf ini yang ganggu. Kemudian nasirun. Isim fa'il. Ini maknanya. Nasirun. Apa? Isim fa'il. Yang lain apa? Isim? Fa'il. Isim fa'il. Apa artinya? Isim Seorang fa'il. penolong. Menolong. Pertolongan. Pertolongan. Seorang penolong. Seorang penolong. Ada yang lain? Menolong. Orang Apa? yang menolong. Ustaz. Fa'il yang melakukan pekerjaan kan orang yang menolong. Penolong, seorang penolong. Menolong. Orang atau yang menolong bisa. Nggak mesti kalau orang menolong, orang yang menolong atau yang menolong. Kemudian mansurun. Apa sigotnya? Mansurun. Isim maf'ul. Oh, Apa artinya? Orang yang ditolong. Orang yang ditolong. ditolong. Nah, itu ingat aja kebalikannya dari isim fa'il. Fa'il ini kan dia yang melakukan pekerjaan sebagai pekerjaan apa namanya subjek ya, sebagai pelaku ya. Kalau mansurun kan ini dia yang terkena pekerjaan atau objek yang ditolong. Kalau mansurun yang Orang yang ditolong. Ingatnya itu nasirun sama mansurun. Yang ditolong ini apa namanya yang menolong, terus mansurun yang ditolong. Yang ditolong. Nah, kemudian unsur. Nah, apa sigotnya? Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar. Artinya apa kalau fi'il amar? Tolonglah. Tolonglah. Nanti gampangnya di belakangnya dikasih lah. Tolonglah. Makan berarti makanlah. Nah, itu imbuhan juga ya kan? Tambahan unsur tolonglah. Nah, Tolonglah. nanti dia ada perubahannya itu ikut fi'il mudhari'nya bisa nanti. Nah, itu nggak usah di ini. Kemudian mansurun. Apa sigotnya? Bisa isim zaman, bisa isim makan. Apa? Isim Bisa apa? isim zaman, bisa isim makan. Ya, isim zaman atau isim. Itu sama apa makan, Ustaz? Dalam tasrifan biasanya pakai kode 2 kali. Mansurun. Tempat makan atau Min sorun. waktu. Nanti baru alat. Waktu makan. Ya. Kemudian la. Waktu nolong. Apa sigotnya? Fi'il nahi. Fi'il. Nahi. Artinya apa kalau nahi? Jangan kamu menolong. Ya, jangan menolong atau jangan menolong. Jangan tolong. Fi'il amar cuma di ini kebalikannya. Larangan. Jangan menolong. Tadi tolonglah. Ini jangan menolong. Janganlah menolong gitu. Ya, oke. Nah, ini lagi. Akbaru. Isim Nah, tafdhil. Baru 10 kemarin apa yang tadi pas? isim tabdil. Isim tafdhil. Tafdil. Tafdil. Menunjukkan lebih atau maha. Apa artinya? Besar. Maha besar. Nah, ini untuk sifat Allah maha besar ya, akbaru. Besar, paling ya itu maha jadi. Pakai maha. Oke. Kemudian maktubun. Isim maf'ul. Maf'ul. Isim. Maf'ul. Apa artinya maktubun?
Yang Yang ditulis. tulis. tulis. Ya, yang ditulis. Terus ini maktabun. Isim makan. Isim Isim makan. Dimakan. teman atau artinya apa? Tempat Meja. untuk menulis. Ya. Artinya tempat apa? Meja. Tempat menulis, meja. Tempat menulis. Tempat menulis. Oke, diterjemahkan enaknya meja. Ya. Terus ini fattahun. Apa nih? Sigat mubalaghah. Artinya apa? Fattahun ya. Maha pembuka. Pembuka ya. Larinya ke mubalaghah. Ya kalau enggak apa namanya mubalaghah itu kalau sifat Allah berarti pakai maha. Bukan sifat Allah nanti dia cuma pakai apa namanya paling atau apa banyak apa gitu. Terus midrobun apa? Isim alat. Isim alat. Alat. Ya, artinya apa? Alat untuk mendayung. Alat untuk Alat untuk memukul. memukul. Alat untuk bisa. Ini banyak artinya memang. Doroba itu banyak maknanya kalau dicari di kamus itu. Alat. Kemudian tawilun. Artinya ya tuh ada artinya sudah panjang. Ini apa? Berarti wazannya apa nih? Kalau di Fa'ilun. 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 Sifat musyabihat. Ada dua kemungkinan ya. Sifat musyabihat bisa, mubalaghah bisa enggak? Mubalaghah. Nah, tapi yang pas apa ini? Yang pas sifat Musyabihat. musyabihat. Panja ya sifat musyabihat. Ya. Lanjut, sudah cukup waktunya. Oh, dia sudah 38. Ya. Ini sebenarnya bisa kalau selain dari Pak bisa untuk membahas latihan-latihan. Tapi mungkin ya senang lebih dari itu karena kami tidak pegang materi apa PPT itu. Kalau PPT itu kan enak tampilannya untuk presentasi. Ya. Lanjut bina fiil nih atau cukup? Mau dibahas ini? Ya, ya oke kita yang lain. Kalau Iya masih, boleh Ustaz. kalau Lanjut ke huruf tambahan itu Ustaz. ini aja bisa diatur. Kalau mau berhenti ya silakan. Kalau mau lanjut, insya Allah. Oke. Huruf tambahan. 10 huruf tambahan Ustaz. Ini sampai mana sudah tadi? Oh, kayaknya ini langsung. Ini materinya langsung bina. Ya, kita bahas bina. Jadi bina fiil. Jadi setiap fiil itu pasti nanti kita lihat ini binanya apa. Binanya itu bina artinya bentuk fiil ditinjau dari komponen bagian huruf dan tata letaknya. Penyusunan fiilnya itu fa'ala tadi itu. Fiil kan kebanyakan 3 huruf. Karena itu dipilih fa'ala ini sebagai wazan. Wazan ini bahasanya timbangan lah. Dengan uraian sebagai berikut. Jadi fa'ala. Nah ini nggak bisa digaris. Fa'ala. Ini ya. Kelihatan tangan saya? Nggak kelihatan ya? Oh ya bisa di ini. Nah nih. Ya. Kelihatan ya? Fa'ala ya kan? Nah, Pakai kursor aja. Ya. Jadi apa namanya? Kebetulan namanya belum saya download kayaknya nih namanya filenya. Jadi di cloud ya. Fa'ala. Jadi timbangannya ini fa'ala ini. Fa'ala ini kalau dibagi lagi di fa, ain, lam. Nah itu dihitung aja hurufnya. Fa'ala. Fa-nya huruf pertama disebut fa fi'il. Yang di tengah ain disebut ain fi'il. Yang terakhir lamnya itu lam fi'il. Ini jadi patokan, jadi timbangan. Pola lah. Timbangannya nanti yang lain ngikut itu. Fa, ain, lam. Nanti kalau dipindah nasoro berarti ini apa namanya? Fa fi'ilnya nun, ain fi'ilnya sod, lam fi'ilnya ro. Nah, kalau ada papan tulisnya
Nah, enak nih. Ya. Itu tadi ya hurufnya letaknya. Kemudian fiil ditinjau dari komponen hurufnya. Yaitu tadi fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya terbagi menjadi 7. Nah, ini apa namanya sering diulang aja ini, nggak usah bingung dulu, banyak betul. Nah, diulang-ulang dibaca, insya Allah nanti lama-lama paham. Itu pertama ya, kita memang ini. Kemudian bina soheh. Ya, namanya soheh itu kan kalau ilat itu huruf penyakit ini sehat. Nah, soheh sehat, tidak ada cacat. Berarti bina yang fa, ain, lam, ya ini tiga-tiganya ini semuanya tidak ada huruf ilatnya. Huruf ilat ada apa? Ada berapa kan? Ada 3 ya kan? Alif, waw, ya. Itunya pokoknya. Kemudian tidak berupa huruf ilat dan hamzah. Hamzah juga termasuk dia. Hamzah ain dan juga ain dan lam fiilnya tidak berupa huruf yang sama atau mudhaf atau yang di tasdid gitu nah. Madda itu kan dia hurufnya sahih cuman dia ada apa namanya hurufnya. Jadi dipakainya pakai tasdid. Pertama, nah ini contohnya ya. Qatala membunuh, nasara menolong, daraba memukul. Ada bisa yang lain memberikan contoh selain yang di sini? Sebutkan. Nah, qala masuk enggak? Sahih enggak? Bukan. Soma, bukan. Nama. Salah. Yang lain apa? Kataba. Kataba. Terus apa lagi? Salah. Ya. Apa? Dahaba. Salah. Zahaba ya. Pergi. Ya. Pokoknya tidak ada huruf ilatnya. Kemudian tidak huruf sejenis sama. Kemudian juga tidak ada hamzanya. Itu sahih. Kalau yang sahih memang agak enak dia. Namanya juga sehat kan, kalau penaklifannya itu tidak berubah. Nanti kalau yang ada yang huruf penyakit atau ilat, nah itu nanti dia berubah. Jadi kita belajar yang gampang dulu, yang sahih saja dulu. Maka di sini di Al-Fatih ini dia yang bina sahih duluan. Sudah bisa kan? Yang mudah-mudah udah bisa, nanti yang agak-agak rumit sedikit belakangan. Oke. Kemudian yang kedua bina mudha'af. Bina yang ain dan lam fiilnya sama hurufnya. Jadi kan huruf apa namanya ada di sini ada mad. Ini dia kalau dijadikan huruf kan dia 3 hurufnya aslinya kan. Itu ro-nya di tasdid gitu, marrara. Nanti kalau tasrif lugawi nanti dia dikembalikan lagi. Kemarin sudah ada contohnya apa itu ya? Rodda ya. Rodat, rodat, begitu nanti dikembalikan. Farro, lari. Sarro, ada kata yang lain contoh? Yang pakai nih. Ada yang memberikan contoh yang lain selain ini? Hadja. Hadja. Ya, madda aslinya maddada. Nah, ini marro ini dilihatkan marroro. Farro farrora. Sarro sarroro. Ya. 15 menit lagi ya, dan selesai. Kemudian jelas ya mudhaf ini ya. Pokoknya yang ada tasdidnya kelihatan itu, itu. Kemudian bina ajwaf. Ini ajwaf ini yang ada teka-teki nanti kalau di tengahnya ini entah alif, entah waw. Karena coba perhatikan pola sama ba'a. Bentuknya sama kan? Ada alifnya itu. Kita tidak tahu, tidak bisa ini kalau itu kita harus melihat kamus. Kita harus melihat kamus. Ini apa? Ba'a yabi'u. Nah itu. Oh, ya.
Baya'a aslinya. Kola aslinya berarti kowala ya kan. Soma artinya nah alifnya ini itu wawu aslinya wawu. Khofa alifnya itu wawu. Jadi tidak kelihatan itu. Ini yang susah ditebak ini cuma ajwab aja ini. Dia bisa masuk wawu apa ya kan. Tapi ini menurut kebiasaan. Nanti kalau sudah pernah lihat kamus kan, kola yakulu, oh itu wawu. Menurut kebiasaan saja. Jadi ajwab ini yang tidak kelihatan tandanya ya, itu aja di garis bawahi. Teka-teki masih. Nah, kalau ini bina misal, nah ini lebih gampang nih kelihatan. Bina yang fa-nya itu huruf keberapa? Kalau fa itu fa'ala huruf Pertama. Nah, fa. Nah, kalau ainnya kan huruf kedua, lamnya huruf terakhir, huruf ketiga. Patokannya itu. Bina misal, yaitu fa fiilnya berupa huruf ilat. Nah, ini kelihatan langsung wadoa, huruf pertamanya kan fa fiilnya huruf wawu, berarti dia masuk misal wawu. Ini wahada. Misal wawu ya. Misal ya. Nah, ya bisa. Misal ya, karena huruf depannya ya. Kemudian ya saro. Nah, itu depannya juga kelihatan ya. Ya mana? Mulia. Nah, ini nanti paling bisa terjebak ke fiil mudori ya kan karena pakai ya kan mirip-mirip ya. Nah, tapi bisa dilihat dari sini. Ya, bukan huruf mudharaah itu, tapi ini fiil madi. Ya. Oke. Lanjut ya, ini bina nakis ini bina yang lam fiilnya berupa huruf ilat. Kalau lamnya berarti huruf yang mana? Nomor berapa hurufnya? 3. Huruf ketiga atau huruf yang terakhirnya yang fiilnya berupa huruf ilat. Nah, nanti terbagi lagi sama. Nakis wawu ada nakis ya. Nah ini. Nakis wawu contohnya ini apa? Da'a. Aslinya da'awa. Alifnya itu tidak kelihatan kan? Nah, itu dia penggantinya alif. Tapi bisa ditebak ini nanti. Kalau nakis wawu ini dia kalau model alif begini, roja, goza ini berarti dia wawu ya. Nakis wawu kalau alif. Ini kan da'a. Nah, berarti itu aslinya da'awa. Roja artinya aslinya rojawa. Alifnya ini loh. Alifnya ini tidak kelihatan kan yang di huruf terakhirnya ini. Ya. Itu dia mau. Nah, bisa dibedakan dengan nakis ya nanti. Roja aslinya rojawa. Da'a. Ini juga goza, ini ada alifnya ini. Nah, ini aslinya da'awa ya. Ini perang goza. Kemudian nakis ya. Nah, kalau nakis ya beda dia. Ada kayak orang bilang alif bengkong atau ya mirip-mirip gitulah. Baka kelihatan ya kan nakis ya. Ya. Ada beberapa istilah itu ya dari sini. Tapi kita lihat ini aja kelihatan ya. Baka aslinya bakaya. Jaro aslinya jaroya. Roma aslinya romaya. Oke. Ya, bedanya tadi nakis wawu kan ini kalau nakis wawu ini cenderung contoh-contohnya kebanyakan dia ada alifnya itu. Kalau nakis ini sudah kelihatan, iya. Kalau di sini nampaknya bedanya kelihatan titiknya saja kan. Tidak pakai titik. Ya-nya itu. Bisa dibedakan ya, nakis wawu sama ya ya, jelas ya bedanya ya. Gimana? Yes, Ya, oke. Paham ya, lanjut ya. Ini terakhir Lafif bina Lafif. Oh, masih ada Mahmud ya, Lafif terakhir Mahmud. Lafif ini nah, ini aja agak dia huruf pertama atau akhir atau huruf pertengahan sama akhir, bedanya itu aja. Lafif mafruk. Nah, ini kadang sering tertukar ini.
Sama dengan istilah isim maksur, isim mangkus, kadang mirip-mirip ya. Ini lafif mafruk sama makrun. Nah, kalau mafruk ini bina yang fa, berarti huruf berapa? Huruf pertama ya. Dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Lam fiil berarti huruf yang terakhir ya. Nah, berarti huruf pertama sama terakhirnya berupa huruf ilat. Nah, ada tengah-tengahnya enggak. Berarti di sini contohnya waqo. Nah, mana huruf ilatnya? Wawu. Ya, pertama sama akhir. Nah, nanti kalau makrun, nah itu yang gandeng terakhir, depannya yang selamat. Nah, ini kan kowiya, kowa ya, kowa. Ini berarti yang apa namanya? Nah, ini yang terakhir. Ya. Morowa, ini juga yang terakhir. Kalau mafruk tadi yang pertama sama akhir huruf ilatnya. Kalau makrun yang pertengahan sama akhir. Bisa dibedakan ya? Mafruk ini diulang-ulang aja. Mafruk itu ini. Bina yang lam fiilnya. Kalau ada partnernya lebih enak. Baca nanti temannya nanya apa bina lafif mafruk. Bina yang fa lam fiilnya. Satu temannya lihat buku, satu ini mungkin kelemahannya kalau yang online itu. Kalau yang offline kan bersama, bareng itu. Bisa mudzakarah, bisa mengulang-ulang. Tapi sebenarnya bisa juga kalau di apa namanya di Zoom ini ada namanya nanti fasilitas break room. Nah itu bisa dibagi peserta jadi 2-2, 3-3 atau berapa itu bisa itu. Anunya harus aktif hostnya. Oke. Ya, maaf Ustadz, boleh bertanya? Ya silakan. Ya, ini terkait dengan bina lafif dan di atas nakis ya, wow. Dengan nakis ya, dengan nakis itu untuk membedakan dengan isim mankus dan maksur itu cara membedakannya gimana ya? Isim kayak baka ya. Oh, maksur sama mangkus yang kemarin ya. Nah, itu kan lihat dari bisa lihat tuh. Al-Fata itu dia beda kan, Fata, terus Kodi dia sebelum akhirnya itu kasroh, kalau sebelumnya fathah. Nah, itu kelihatan beda itu sigotnya. Kalau dari segi mana jelas, kalau dari bentuk pun yang mirip yang mana? Yang ini? Kayak baka gitu kan hampir sama bahasanya dengan Fata gitu. Ya, Fata ya. Nah, kalau dari segi makna itu beda sekali. Satu itu isim, satu fiil. Artinya kan pemuda, satu itu ya fatat. Bentuknya saja. Iya, artinya kalau sudah ada harokatnya mungkin bisa dibedakan gitu. Ketika tidak ada harokatnya kan agak susah juga ini membedakan ini nakis apa isim gitu. Itulah itu kalau menurut saya perlu dengan jam terbang lah ya. Siap Ustaz. Paham, ibaratnya itu kayak supir tua sudah biasa ini, sudah menemui ini, sudah tahu pengalaman. Jadi dalam pembacaan kitab itu sebenarnya itu menurut jam terbangnya ya. Kalau seperti apa itu nanti bisa, cuma untuk mahir itu kan perlu waktu ya kan. Sekedar masih bisa dasar ya, bisa baca kitab-kitab kecil. Tapi nanti kalau membaca kitab yang besar belum pernah ketemu juga ya sama, bingung juga. Sama kita kan kemarin bisa bahasa Indonesia bisa baca kita. Tapi kalau disuruh baca apa namanya tentang kedokteran atau tentang hukum, kita bisa baca tapi nggak bisa paham ya kan? Betul. Ya itu nanti kaitannya dengan makna, dengan kebiasaan. Tapi yang jelas itu sudah beda lah ya kan? Sigotnya itu jauh. Ya. Siap Ustaz, terima kasih. Ya, ini tadi lafif bisa dibedakan ya. Mafruk sama makrun ya. Kemudian Oke. Mahmus. Nah, mahmus ini dia ada salah satu dari hurufnya. Fa, ain, lam, fiilnya berarti bisa huruf pertama, bisa huruf kedua, bisa huruf ketiga. Ya. Enggak dua aja. Ya, hamzahnya.
Nah, ini yang huruf pertama berarti amala di huruf pertama. Berangan-angan. Kemudian di tengahnya di lam fiilnya, ain fiilnya itu sa'ala contohnya di sini. Kemudian yang terakhir di lam fiilnya bacanya qara'a. Qara'a. Ya, membaca. Ya, ini ada contohnya udah 3. Jadi di antara salah satunya itu ada huruf hamzah. Ini dia mirip-mirip anu aja sebenarnya. Sahih gitu. Perubahannya enggak banyak. Enggak seperti yang ibaratnya kalau sakitnya itu sakitnya sedikit aja dia. Ilat, ikan ilat tuh huruf yang punya penyakit. Nah, penyakitnya ibaratnya parah, kalau ini sedikit. Nah, perubahannya dalam tasrif itu dia enggak banyak berubah. Kalau sahih, nah itu tinggal ikut-ikut aja, tinggal di tasrif itu yang kita pelajari dulu nanti. Oke. Ya. Sampai sini ya. Masih ada waktu ya. Nah, ini. Ya, ini ada hubungannya tadi. Jadi sudah dipahami tadi ya yang bina. Bina itu ada 7 tadi. Itu menurut hurufnya, huruf ilatnya di mana, apa jenisnya di situ, di tengah kah, di awal, di akhir dari timbangan fa'ala. Kemudian ini istilahnya ini wazan. Wazan ini timbangan kata atau bentuk kata yang menjadi patokan untuk diikuti. Di sini wajannya apa tadi? Berarti wajannya yang kita bahas tadi apa? Ada Fa'ala. Fa'ala. Itu timbangan, berarti fa'ala. Semuanya pakai fathah semua ya, fa'ala. Berarti yang ikut itu namanya Wazun. yang diikutkan pada wazan. Ikut aja dia fa'ala. Fa-nya itu hurufnya fathah ikut juga, berarti dicontohkan nasoro ya. Huruf keduanya juga fathah ikut juga, huruf ketiganya fathah. Sekarang kalau yang beda, contohnya alima atau berarti itu mauzunnya, dia berarti wazannya Fa'il. Wazannya nanti sama fi'il mudhari'nya juga fa'ala yaf'ulu. Itu nanti ada sulasi mujarrad, fa'ala yaf'ulu, nanti ada fa'ala yaf'alu. Berubah-ubah harokat di ain fiilnya, di tengahnya itu yang berubah nanti ya. Kemudian huruf ilat. Huruf ilat itu penyakit, gampangnya wau, alif, ya. Kalau ada huruf ini biasanya cenderung ada berubah, ada perubahan. Nanti kita tinggal mengikutkan aja, gampang aja nanti tinggal ditimbangnya harus ikut yang punya penyakit juga. Kalau yang ajwaf, ya jadi timbangannya bisa jadi atau saro, nanti yang lainnya huruf yang sama nanti timbangannya itu juga ngikut juga. Cara mengikutnya ikut yang ajwaf. Nanti yang nakis, ikut yang nakis nanti, nggak bisa ikut yang sahih karena beda hurufnya. Jadi dimudahkan itu nanti. Apalagi nanti kita di tasrif al-fatih ini nanti kita dimudahkan kita mengikuti pola-pola aja. Pola-pola yang di atas tuh sudah diikutin. Kayak ibarat tuh kayak nulis itu mencontek aja. Oh begini. Gitu ya, dimudahkan di sini. Kemudian karena kebanyakan huruf isim dan fiil itu hanya 3 huruf, maka apabila lebih dari 3, kemungkinan besar dalam kalimat tersebut ada huruf tambahan. Nah, umumnya dalam kamus itu dia makanya yang menjadi patokan tuh 3 huruf. Kalau buka di Al-Munawwir itu ada di atas-atas tuh di pojok, itu biasanya 3 huruf. Alima, nanti ketemu alama, basoro di atasnya tuh kayak pojok itu. Nah, itu dasarnya 3 huruf. Umum. Kemudian kalau lebih dari 3 huruf berarti ada kemungkinan ada tambahan. Ya dihitung kemarin kita dipelajarikan. Nah, ini ditimbun dalam saal tumuni. 10 ya kan, sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha. Ini akhroja tambahannya huruf apa ini?
Tambahannya huruf Alif. Hamzah. ya, akhroja. Ya. Kemudian mustaghfirun. Nah, apa Sin. Mim, sin. Nah, ini aslinya hurufnya apa aja berarti? Ghafara. Ain, sa, ro. Nah, itu nanti bisa latihan. Ini nanti kaitannya kita tahu ini asalnya itu nanti kita memudahkan untuk mencari di kamus. Tapi jangan ya tenang aja, jangan bingung. Sekarang ini dimudahkan. Nanti kita bisa pakai kamus digital. Nah, kita tunjukkan. Itu nanti dia mendetek. Nah, tapi kalau bagus kita lebih tahu juga cara. Karena kalau dicari di kamus seperti mustaghfirun ini kalau dicari di mim itu nggak ketemu. Karena dia nanti semacam sub, berarti kayak ghafara. Nah, nanti cari mustaghfirun itu di bawah-bawahnya situ. Karena dia cabangan dari aslinya ini kan ghafara itu. Oin fa ro. Ini sama akhroja. Nanti kalau cari di kamus itu artinya yang pola standar lah, seperti yang paling sedang itu kamus M. Yunus tuh, yang umum dipakai santri. Nah, itu dia mencarinya lihat tambahannya akhroja. Nah, kecuali ada namanya kamus yang sudah jadi. Kalau akhroja ya dicarinya di alif, tapi itu jarang untuk kamus modern lah, kontemporer lah itu namanya. Nah, kalau di aplikasi sekarang bagus dia bisa menunjukkan kata aslinya. Bahkan dia bisa menasrif juga. Ya, dia bisa menasrif. Ya, cukup ya. Nah, mungkin nanti cenderung ke membahas latihan atau membahas itu. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup ya? Ustadz, ya, boleh bertanya di luar dari pembahasan pada malam ini, Ustadz, tentang tasrif? Oh ya, kalau bisa kami jawab, kalau enggak PR nanti ya. Ya Ustadz, kan sesuai dengan materi yang di-share setiap hari pada tasrif yang ketiga, saya membaca contoh-contoh di situ seperti yajlisu tolibani, kemudian aina yajlisu tolibani, kemudian aina yajlisu tolibuna, begitu. Yang menjadi pertanyaan itu, tolibani itu kan isim musanna, begitu juga dengan tolibuna. Sedangkan yajlisu itu fi'il mudhari' mufrad muzakkar, menunjukkan satu orang. Kenapa tidak yajlisani atau yajlisuna, Ustaz? Oh, itu namanya kesesuaian. Jadi setiap fiil itu nanti ada pasangannya. Ibaratnya kalau gampangannya itu, kalau bahasa Inggris itu namanya ya to be ya. Misalnya ya kan pasti dengan am, I am. Jadi begitu bahasa Arab itu ya ada kesesuaian. Misalnya kalau yang dicontohkan itu kan dia subjeknya itu kalau misalnya bentuknya tunggal, fiilnya itu juga tunggal gitu. Kalau dia jamak, nanti dia juga jamak. Jadi nggak usah nggak usah bingung itu. Makanya kita disuruh itu seperti ilmu pasti aja sebenarnya. Nah ini pasangannya ini, ya kan? Nggak seperti ilmu matematika gitu sudah. Ana ansuru berarti pasangannya itu. Nggak bisa ana nansuru. Bisanya nahnu nansuru. Huwa yansuru. Bisa huwa ansuru. Nggak bisa. Ya, iya. Jadi itu sudah ditentukan. Kalau dia ada kesesuaian berarti kesesuaian antara subjek dengan predikat gitu. Nah, kalau subjeknya tolibuna ya kan, at-tolibuna berarti kan nanti harusnya jamak juga itu. Itu para pelajar, ialah orang yang suruna, harus pakai yang suruna, mereka orang yang menolong.
Tolong ya, begitu. Pasangannya coba perhatikan dia itu kan di situ dia nanti dibalik-balik saja nanti diganti itu. Cuma kita jeli melihat. Ustaz, pasangannya itu kenapa tidak sesuai Ustaz? Kenapa tidak ya jelisuna tolibuna begitu? Kenapa ya jelisu? Ya jelisuna terus anunya kan apa tadi tolibuna ya? Iya. Ya, cocok itu. Tolibuna kan jamak para pelajar. Nah, mereka ya jelisuna mereka orang yang duduk. Ya, maksud saya kan dalam contoh tasrif ketiga itu yang ditulis di situ pada kalimat, ditulis di situ bukan ya jelisuna tolibuna, tapi aina ya jelisu tolibuna. Seharusnya kan kalau yang benar itu aina ya jelisuna tolibuna kan sesuai dengan yang dijelaskan Ustaz. Aina ya jelisuna tolibuna. Oh gini, dia kalau itu pola sebenarnya. Kalau dia polanya itu isim dulu baru fiil, ya itu dia harus kesesuaian. Sesuai bilangannya dalam. Tapi ketika dia fiil dulu, ya, itu dia tidak harus menyesuaikan gitu. Ada ketentuannya. Dia itu kalau misalnya fiil itu dia cuma apa namanya yang disesuaikan itu cuma jenis kelaminnya. Kalau dia mu'anas, kalau mujakar itu. Kalau bilangannya boleh itu di pola itu. Kalau seandainya tidak saya bilang ya jelisani tolibani, saya bilang kalau seandainya tidak saya katakan bisa. Kalau fiil dia enggak harus sesuai, tapi kalau dia polanya isim dulu berarti dia itu jadi mubtada, khobarnya ikut. Kalau sistem mubtada khobar, mubtada itu harus ikut khobarnya gitu. Nanti dia setelahnya itu jadi fa'ilnya aja, jadi pelakunya pekerjaan itu. Ya. Gitu semua. Jadi berarti tidak menyalahi Ustaz ya kalau ya jelisu tolibani Ustaz ya. Ya, bisa kayaknya itu. Kalau at-tolibani, nah itu harus ya jelisani nanti. Karena dia terpaku begitu. Ada hukum namanya mubtada khobar, ada namanya fi'il fa'il. Kalau isim di depan namanya mubtada khobar. Kalau namanya fi'il dulu. Nah, itu fi'il fa'il. Jadi fa'il. Itu aturannya ada juga. Nanti kita sampai ke itu. Cuma itu yang keterangan tambahan. Ya. Ya. Ya, Ustaz. Benar ini sama-sama Allah. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan kalau ini Ustaz, masalah daurah ini Ustaz. Saya mau tanya, ini kira-kira kami nanti ada nggak kira-kira dibimbing untuk baca kitab atau hanya sebatas materi saja Ustaz? Kalau masalah programnya, ini kita 1 bulan ini ke tasrif. Materi tasrif itu diselesaikan dalam 1 bulan. Ini lumayan loh materinya, tasrif ini. Kurang lebih tebalnya sampai seperti nahwu. Karena memang ini lanjutan dari sebelumnya. Sudah belajar nahwu, tasrifnya belum. Ya. Jadi kalau tasrif ini kan sudah ya kami sampaikan tadi, itu lebih kompleks kan, karena dia mengatur harokat selain huruf akhir. Nah, contohnya tadi mustaqimun, nah itu nahwu di akhirnya itu aja. Sisanya ini pakai tasrif. Nah, kalau nggak tasrif lari ke kamus. Nah itu aja langkahnya. Jadi kalau nanti 1 bulan kita selesaikan tasrif. Karena mengikut yang sebelumnya itu belum belajar tasrif. Baik. Ya, pahami ya. Jadi 1 bulan ini menyelesaikan ini setiap hari itu. Tasrif Al-Fatih ini. Nah, memang pasangan. Kalau idealnya biasanya memang bersamaan mereka itu. Kalau kita keterbatasan waktu, keterbatasan ini kan, beda kan yang belajar 8 jam, yang fokus ya kan. Iya, Ustaz ya. Bagi. Makanya ya ada yang mau cepat mau langsung tasrif. Nah, kalau bagus nahwu dulu. Kalau sudah belajar, sudah agak paham ya bagus ke tasrif langsung nggak apa-apa. Untuk praktek nanti. Kalaupun ini juga
Nanti kalau yang mau langsung baca kitab itu sebenarnya nanti kalau selesai nanti kita sediakan juga yang apa namanya, yaitu termasuk pengajar kita tadi yang ngajar sempat hadir daurah tadi apa kajian kitab tadi. Ya, fikih tuh deh. Ya, fikih tadi. Nah, itu nanti ya dari kitab-kitab kecil dulu. Karena kalau kita mau menghatamkan kitab atau menyelesaikan itu ya agak keteter waktunya kan. Itu perlu bimbingan intensif. Jadi ini ibaratnya tuh nanti bimbingan itu ya Anda tahu nanti teknisnya dari Pak Yai itu apa pakai apa namanya kitab Al-Munir itu atau potongan-potongan ini kitab gitulah. Potongan-potongan kitab atau apa gitu. Baik, Ustaz. Ya, artinya nanti kalau untuk intensifnya itu memang perlu waktu sendiri, tapi dasarnya kita sudah bisa begitu ya kan. Nanti tinggal jam terbangnya. Nanti jam terbangnya itu ya perlu ngaji lagi. Ibaratnya sudah tahu alatnya ya kan. Iya, Ustaz. Ngaji, kalau yang pesantren langsung pesantren. Kalau yang umum mungkin nanti dengan guru-guru atau dengan ustadz. Ataupun nanti masih kontak dengan kita, dengan apa namanya ustadz-ustadz yang bisa melanjutkan materinya begitu. Ya, sifatnya seperti setoran begitu. Ya, kalau materi. Cukup ya? Kalau tesis teknis, ya Allah. Oke, ini kita rekam nggak ini tadi ya? Lupa. Ya. Saya rasa cukup ya. Jam 11 kita biasanya itu. Kasihan yang di Papua atau di mana. Ya, jam 1 ya, jam 12. Oke. Masya Allah. Ya, alhamdulillah masih bertahan ya. Tidak ada. Di sini baru jam 10 sudah. Nanya tadi ya. Ya, karena ini kita bagi waktunya sebenarnya untuk tasrif, tapi ya kita buka juga untuk nahwu, nanti kalau ada waktu bisa bertanya. Tapi memang sebenarnya ada hubungan juga. Terus nanti yang tasrif juga bisa ikut waktu nahwu. Mungkin nanti murojaah kan, ya kan, yang ingat-ingat lagi nahwunya. Jadi dapat kesempatan. Jadi seminggu 2 kali kita jadwalkan. Nanti kalau ada tambahan pun nanti sifatnya untuk sifatnya latihan saja. Ya itu mungkin latihan-latihan yang ada itu jaga kami paling ya mengingatkan, nanti terserahnya daripada peserta masing-masing ya kan. Kalau saya dulu beberapa kali ikut online itu kadang-kadang ada yang kejam juga anunya. Pesertanya, adminnya kalau nggak kerjakan 3 kali dikeluarkan dari grup. Nah, kalau kita berbayar ya kan, jadi kita sungguh-sungguh itu. Kalau enggak kita tetap lanjut. Cuma nanti dia ibaratnya dia yang rugi sendiri, kasihan juga ya kan. Nah, tapi kita memberi garansi yang betul-betul ikut, yang ikut semua proses, kemudian nggak paham-paham ya boleh mengulang. Nah, itu makanya tadi. Oh ya. Ini untuk catatan saya belum tadi ya, yang sebelum keluar silakan diisi absensinya, nanti kami laporkan. Oke, yang khusus yang tasrif. Bentar ya. Mana tadi chatnya? Ya sambil ini. Yang absen yang ikut tasrif aja ya, Ustaz ya? Ya, yang absen, yang wajib istilahnya ini kan jam khusus untuk tasrif. Mana lagi? Ya, Cara absennya dari mana ya, Ustaz? Absennya nanti kita kasih, itu langsung aja, cuma ngisi nama sama pertemuan. Nanti terekam sendiri. Bentar ya, mana? Oke, sebentar, sebelum keluar. Soalnya kalau sudah di grup, ntar kami share dulu anunya. Sudah tadi obrolan, ntar kami ya kalau yang ada uzur ada ini nggak apa-apa. Kami cari dulu anunya, mana tadi absennya ya. Allahumma sholli. Ya sambil kalau teknis atau ini bisa ditanyakan. Ya.
Ini Ustaz, satu lagi Ustaz. Boleh bertanya Ustaz? Ya, Itu kan ada yang dibagikan di grup yang ngaji fikih itu Ustaz ya. ya. Itu kan bertabrakan waktunya dengan Oke. Zoom apa namanya? Zoom kita ini. Ya. Jadi kalau seandainya kami ikut yang di sana agak telat masuk sini, itu kira-kira boleh atau tidak Ustaz? Kalau yang tasrif usahakan langsung masuk ya, tasrif karena kelasnya ya. Kalau yang tasrif, artinya kan di sana ada setengah jam, nanti kita sediakan anunya, rekamannya. Oh gitu Ustaz ya. Ya, yang penting mendukung anu aja, apa namanya, channelnya Pondok itu baru dibuat lagi. Kemarin sudah ada juga sih untuk backup. Ya, kita sediakan nanti anunya. Ya, kita apa namanya, Rumah Dinia kan bekerja sama dengan beberapa pesantren ataupun ustadz yang lain. Jadi nanti ya kalau yang apa namanya sistem umum-umum gitu ya biasa, yang mau ikut aja. Cuma nanti ada yang khusus juga. Yang khusus itu beda, nanti yang baca kita gitu, dibimbing. Nah, istilahnya kelas santri. Nah, itu mungkin ya karena itu kan perlu waktunya ustadz. Nah, itu yang nanti yang berbayar. Kayak program gitu. Kitab nanti kita mutolaah terus setoran ke ustadz. Itu program baca kitabnya itu yang sebenarnya itu. Baik, ya nanti kalau udah selesai gitulah. Itu juga ada di sini, tetap ada nanti kan kitab-kitab tertentu. Ini sudah ketemu nih. Bentar. Ini tadi apa sambil mengontrol yang di situ tadi, ya alhamdulillah yang ini agak lambat mulainya, jadi saya mengontrol di sana dulu. Ya oke, sudah itu. Nah itu tinggal diklik itu, cuma ngisi nama sudah, pertemuan di satu sudah selesai. Oke. Dari mana Ustaz? Bisa dilihat itu, bisa diisi di kolom chatnya, sudah lihat absensi kelas tasrif. Bisa diisi. Sudah ya, lihat ya di situ. Klik aja langsung, nanti keluar langsung ke itu. Bisa diisi absensi. Untuk pertemuannya tulis pertemuan 1. Ada pilihannya di situ. Nanti tinggal anu aja. Ya, Oke. Ini biar seperti kesannya kita belajar di kelas. Kalau di kelas kan di absen ya. Ya, ini kelas virtual, kelas online. Ya, nanti pun kami insya Allah akan meningkatkan terus anunya, mutunya. Nanti mungkin ada kayak LMS-nya itu. Jadi materi kalau belum diselesaikan nggak bisa maju. Oke, nah ini kan sebentar aja ngisinya. Sudah dia. Cuman untuk rekapan di sana aja. Kalau sudah selesai ya boleh silakan meninggalkan majelis ya. Ya. Jadi kita bisa sambil kita tutup, jadi kita tutuplah dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ada halangan, ada lagi ini. Allah.